Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aninda Revi Oktaviani dengan NPM 2117051099 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1, yaitu tentang sistem bus. Bus adalah sejumlah lintasan komunitas yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dan merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama, sehingga dapat dimungkinkan suatu sinyal atau data yang ditransmisikan suatu perangkat dapat diterima oleh perangkat lain. Sistem bus adalah komponen fungsional independen yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer seperti CPU, memori, I/O, dan memiliki sirkuit kontrol sendiri atau bus controller, dan dapat memproses request untuk menggunakan bus. Struktur bus. 1. Bus alamat dikhususkan untuk suatu tujuan dan biasanya bersifat unidireksional dan digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan pada data pada bus data. Yang kedua, bus data merupakan saluran kolektif yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem dan bersifat bidireksional. Bus data menyampaikan data dari sistem memori utama melalui perantara I/O dan ALU. Lalu ada kontrol data, merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Bus kontrol membawa sinyal dari unit kontrol ke komputer lain dari CPU dan kembali ke unit kontrol. Elemen rancangan bus. Yang pertama, jenis bus terdiri dari bus lokal, merupakan bagian dari peralatan yang menggunakan dan mengontrolnya. Terdiri atas net kabel atau kawat. Jika bus lokal tersebut diproduksi sebagian bagian dari papan sirkuit. Selanjutnya ada expanded local bus. Yang pertama, digunakan dalam sistem mikrokomputer. Yang kedua, bus lokal dengan fungsi khusus untuk penggunaan di luar CPU. Yang ketiga, memiliki kesamaan dengan bus sistem dalam hal memberikan sinyal kontrol standar selain memberikan lintasan data dan alamat. Yang keempat, bersifat lokal dalam artian bahwa clock CPU dan sirkuit waktu pengaturannya. Lalu yang kedua, saluran bus yang terdiri dari dedicated merupakan saluran multiple bus yang secara permanen diberikan subset visi komponen-komponen komputer sehingga masing-masing bus terhubung hanya dengan subset modul. Keuntungannya, hasil keluaran yang tinggi karena hanya terjadi kemacetan lalu lintas data yang kecil. Kerugiannya, meningkatnya ukuran dan biaya sistem. Yang kedua ada multilex, merupakan metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Keuntungannya, memerlukan saluran yang lebih sedikit sehingga dapat menurunkan biaya sistem. Dan kerugiannya, rangkaian lebih kompleks di dalam setiap modul sehingga mengakibatkan penurunan kerja karena event-event tertentu menggunakan saluran secara bersama-sama. Yang ketiga, metode arbitrasi merupakan metode yang menugaskan sebuah perangkat CPU atau I/O bertindak sebagai master. Metode ini memiliki dua jenis metode, yaitu pertama, metode tersentralisasi. Metode arbitrasi yang bertanggung jawab atas alokasi waktu pada alokasi waktu. Yang kedua, metode terdistribusi, yaitu metode yang tidak memiliki pengontrol sentral melainkan setiap modul terdiri dari sistem kontrol, logik, dan modul-modul bekerja sama untuk memakai bus. Tujuannya untuk memudahkan sebuah perangkat baik CPU atau modul
I/O bertindak sebagai master. Kemudian master dapat mulai transfer data dengan menggunakan perangkat-perangkat lainnya yang bekerja sebagai slave bagi pertukaran data. Yang keempat, timing. Terdiri dari sinkronos, merupakan event pada bus ditentukan oleh sebuah clock, di mana semua perangkat lainnya pada bus dapat membaca saluran waktu. Semua event dimulai pada waktu siklus waktu. Yang kedua ada asinkronos, merupakan terjadinya event bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang kelima, lebar bus. Semakin lebar bus data, maka semakin besar bit yang dapat ditransferkan, dan semakin lebar bus alamat, maka semakin besar rank lokasi yang dapat direferensi. Yang keenam, jenis transfer data. Yang pertama ada read, yaitu slave menaruh data pada bus data begitu slave mengetahui alamat dan mengambil datanya. Lalu ada write, master menaruh data pada bus data begitu alamat stabil dan slave mempunyai kesempatan untuk mengetahui alamat. Lalu yang ketiga ada read mode, if you write, operasi write yang diikuti operasi write ke alamat yang sama. Tujuannya untuk melindungi sumber daya memori yang dapat dipakai bersama di dalam multiprogramming. Yang keempat ada read after write, yaitu operasi yang tidak dapat dibagi yang berisi operasi write diikuti operasi read dari alamat yang sama. Yang kelima ada block, yaitu sebuah siklus alamat diikuti oleh n siklus data. Jenis-jenis bus. Yang pertama, bus ISA atau bus industri standar arsitektur adalah sebuah bus PC atau 16 bit yang beroperasi pada 8,33 MHz. Yang kedua, bus PCIe atau Peripheral Component International Bus yang beroperasi pada kecepatan 33. Yang ketiga, bus seri universal, sebuah bus standar yang disepakati bersama oleh tujuan perusahaan untuk digunakan pada peralatan berkecepatan rendah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.